إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini kami tidak lupa berwasiat kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita berjuang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan yang kita persiapkan untuk kelak bertemu dengan Allah adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah hampir 2 pekan ini perhatian fokus kita tertuju kepada kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan secara khusus di jalur Gaza. Kita melihat satu pemandangan yang sangat menyedihkan. Walaupun sebenarnya pemandangan ini adalah pemandangan yang sudah terjadi cukup lama. Ini adalah satu rangkaian cerita yang panjang tentang sejarah perjuangan rakyat Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang sedang berjuang meraih kemerdekaan, yang sedang berjuang meraih kebebasan dari penjajah Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kalau kita melihat di media sosial video-video anak-anak, wanita dan masyarakat di Gaza, kita merasakan kesedihan, kita merasakan kedukaan, bahkan kita merasakan luka seperti yang mereka rasakan. Tetapi di waktu yang sama kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegaran yang luar biasa, ada kesabaran yang sulit kita dapatkan yang sebanding dengannya dari wajah anak-anak, dari wajah wanita, dan dari wajah orang tua di Gaza. Ketegaran, kesabaran, keyakinan yang begitu luar biasa menjadikan kita bertanya di dalam hati kita semua, benarkah ini semata-mata perjuangan atas tanah air, memperjuangkan tempat di mana mereka dilahirkan? Benarkah ini semata-mata perjuangan melawan penjajah, perjuangan melawan kezaliman, kejahatan, ataukah lebih dari itu? Ada sisi keyakinan, ada sisi akidah, ada sisi agama di dalamnya. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam hati kita. Dan semestinya itu tidak menjadi pertanyaan bagi siapapun yang mengetahui bahwa Masjidil Aqsa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan untuk umatnya sebagai satu amanah yang harus dijaga. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashuddur rihal illa ila salasati masajida." Wahai umatku, kata Nabi, janganlah kalian melakukan safar untuk tujuan melaksanakan ibadah kecuali ketiga masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, yang dalam riwayat salat di dalamnya pahalanya adalah 100.000 kali dibandingkan kita salat di tempat yang lain. Yang kedua, kata Nabi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masjidnya Rasul yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dalam satu riwayat dikatakan salat di dalamnya 5.000 kali lebih besar pahalanya 1.000 kali lebih besar pahalanya dibandingkan salat di masjid yang lain. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa, yang dalam riwayat dikatakan bahwa salat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lebih besar daripada masjid-masjid yang lain. Artinya saat hari ini kita salat di Ar-Raudhah, insya Allah kita mendapatkan pahala 27 karena berjamaah. Tetapi 27 itu bisa dilipat gandakan, bisa dikali 10 bahkan lebih. Tetapi di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Masjidil Aqsa, ma'asyiral muslimin, adalah awalul qiblah lil muslimin. Dia adalah kiblat pertama orang Islam. Ketika Rasulullah masih di kota Makkah dan beberapa bulan di kota Madinah, beliau salat masjid menghadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu, ma'asyiral muslimin, adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan Allah abadikan sebagai nama dari salah satu surat di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu barakna haulahu, adalah tempat yang telah kami berkahi sekitarnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa baginda Rasulullah pernah berdoa. Apa doa beliau itu? Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, kata Nabi dalam doanya, barik lana fi syamina, berkahilah negeri Syam milik kami itu, ya Allah. Syamina, Syamina artinya Syam kami. Bahwa Rasulullah berdoa agar Allah memberkahi negeri Syam milik kami, kata Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Tuba lisyam, Tuba lisyam, keberuntungan, kabar gembira untuk penduduk Syam, yaitu negeri Palestina, Yordan, Syria, itu dahulu disebut sebagai negeri Syam. Beruntunglah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Beruntunglah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Para sahabat berkata, wa ma balu asyam, memang ada apa dengan negeri Syam itu ya Rasulullah? Ada apa dengan negeri Palestina itu ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka malaikatur rahman
basitatu ajnihataha ala Syam. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat itu membentangkan sayapnya di atas negeri Syam sebagai pertanda keberkahan yang Allah berikan untuk negeri Syam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, satu ketika aku tertidur, kata Nabi, wa inni ra'aitu ka'anna 'amudal kitab untuzi'a min tahta wisadati. Satu ketika aku tertidur, di dalam tidurku itu aku bermimpi, kata Rasul, melihat penopang Al-Quran, penopang Alkitab. Al-Quran diletakkan di satu tempat seperti meja, ya, diletakkan. Aku melihat penopang Al-Quran itu diangkat. Kemudian mataku mengikuti ke arah mana penopang Al-Quran itu akan dibawa. Fa idza huwa nurun sati'un. Tiba-tiba saja aku melihat ada cahaya yang terang. Umida bihi ila Syam, yang mana cahaya itu bergerak ke negeri Syam. Ala wa innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Ketahuilah bahwa apabila kelak telah terjadi banyak fitnah di akhir zaman, keimanan itu akan tetap bertahan di negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang mereka berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan mendatangkan keburukan bagi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai kelak datangnya keputusan Allah dan mereka tetap dalam kondisi di atas kebenaran, sambil Nabi mengisyaratkan ke arah negeri Syam. Artinya, ma'asyiral muslimin, setelah kita membaca rangkaian ayat, rangkaian hadis yang begitu banyak tentang keutamaan negeri Syam, akhirnya kita sudah mulai memahami tentang arti kekuatan orang-orang di Palestina. Banyak negeri-negeri yang lain yang mengalami kondisi yang sama. Mereka keluar meninggalkan kampung halamannya, tapi tidak dengan penduduk Gaza, tapi tidak dengan saudara-saudara kita di Palestina. Terlihat kesabaran, terlihat ketegaran, terlihat keyakinan yang begitu luar biasa. Walaupun penderitaan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang biasa. Rahasianya, ma'asyiral muslimin, karena apa yang mereka perjuangkan bukan sekedar perjuangan tentang kemerdekaan, bukan sekedar perjuangan tentang tanah kelahiran, tetapi di dalamnya ada keyakinan, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada harapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita semestinya berterima kasih. Karena kalau seandainya Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, maka kewajiban menjaganya adalah kewajiban umat Islam. Tetapi pada hari ini kita melihat bahwa yang menjaga Masjidil Aqsa adalah hanya masyarakat Palestina. Artinya umat Islam yang lain seolah-olah tidak sedikit dari mereka yang tidak peduli, bahkan mungkin tidak tahu tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah penderitaan kita. Saya ingin membacakan satu hadis. Walaupun 2 pekan ini saya sebenarnya merasa malu dan mungkin merasa tidak pantas membacakan hadis ini, baik untuk diri saya ataupun di forum-forum terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul mu'minina, sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin itu, fi tawaddihim, di dalam saling mencintai, wa tarahumihim, di dalam saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan di dalam saling merasakan penderitaan. Kamasalil jasadil wahid, adalah umpama satu tubuh. Ketika saya membaca hadis ini saya malu. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya di Gaza. Tapi Nabi saya berkata bahwa saya dan mereka ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, tada'a sairul jasad bisahari wal humma, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit, mereka akan merasakan demam dan tidak bisa tidur semalaman. Benarkah seperti itu, ma'asyiral muslimin? Tentunya yang bisa menjawabnya adalah diri kita masing-masing. Tetapi kita harus menunjukkan kepedulian kita semampu kita. Paling minimal dengan doa. Tidak bisa dengan doa, alhamdulillah. Saya melihat di media sosial ada orang-orang Indonesia yang mendedikasikan dirinya untuk perjuangan rakyat Palestina. Mereka tinggal di sana, menyaksikan secara langsung, bahkan menjadi bagian dari perjuangan orang-orang Palestina. Bisa kita bantu. Ada ustaz bilang, oh jangan kita bantu, sulit dana masuk ke sana. Ya, nanti malah diambil oleh orang-orang Israel dan lain sebagainya. Anda kalau tidak mau membantu, jangan membuat orang ragu untuk membantu. Jangan membuat orang bingung untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Jalurnya jelas. Banyak orang-orang yang amanah. Tinggal kita memiliki kemauan atau tidak. Maka semestinya masjid-masjid menyerukan hal ini. Ya, kita tunjukkan bahwa kita satu tubuh. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau doa-doa, kalau harta-harta, dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya pada hari ini, bagaimana kita melawan opini-opini di media sosial yang berusaha menggiring seolah-olah bahwa ini adalah kesalahan masyarakat Palestina, bahwa orang-orang Israel itu sedang melawan teroris dan lain sebagainya. Tidak pernah kita lihat tahun-tahun yang lalu, tetapi tahun ini muncul orang-orang yang seperti itu, yang berani merusak kehormatan saudara-saudara kita di Palestina. Kita bisa mengetik, kita bisa menulis di media sosial. Jangan diam, ma'asyiral muslimin. Tunjukkan solidaritas kita, tunjukkan kepedulian kita. Ini bukan sekedar kemanusiaan. Bagi kita ini adalah akidah, ini adalah keyakinan. Masjidil Aqsa adalah milik kita. Ada seorang sahabat Nabi, Abu Dzar, bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Rasul berkata, Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar berkata, lalu masjid apa setelah itu ya Rasulullah? Masjidil Aqsa, kata beliau. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah berkata, arba'ina sanah, 40 tahun. Ma'asyiral muslimin, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.